Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih rekan-rekan semua. Saya informasikan bahwa Muhammad Ibrahim alias Baim Wong pada hari Senin telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Apa yang menjadi persoalan ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Itu dia punya judul cerita. Jadi bagaimana, seperti apa kejadiannya, karena ini sesuatu yang cukup pribadi, biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Mungkin begitu dari saya sampaikan. Seperti apa sebetulnya? Aduh. Saya sebenarnya nggak nyangka ya, maksudnya ada di momen ini. Saya itu sebenarnya menghindari. Maaf juga buat wartawan semuanya, saya kan nggak pernah menjawab. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya pas kejadian itu, hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya, kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu, berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya. Jangankan kalian, saya juga nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya. Saya kalau udah bicara anak, terus teranglah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus, dan tambah saya yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya. Saya mau menyelesaikan secara baik-baik, cuma nggak bisa. Kalaupun saya maaf banget ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja sama kalian semua. Saya mungkin dipuja-puja sama semua orang.
apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab, malah saya mau dia pakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya nggak mau ada dendam sama dia sebenarnya. Apalagi dibilang, saya jujur selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang, itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung, saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini, adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Saya bukan saya lebih kayak menghidupkan, ayo berarti orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan, tapi uangnya Paula itu punya dia. Saya nggak ambil 1 rupiah pun uang dia. Saya digaji dari perusahaan, Paula juga, tanpa saya kasih tahu kalian jumlahnya berapa, yang tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan, Paula enggak. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan, maaf harta gono gini itu ada sebelum kita perceraian. Itu kadang saya juga menanyakan, buat apa membicarakan harta gono gini, kan kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek, ya maaf. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya. Mama saya udah gak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau bukti apa lagi Pak Ibu? Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah nggak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, jadi masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya dulu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya kayak begini. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol gini sama kalian ke depannya. Maaf, saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuman saya minta maaf sama wartawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian.
Bukannya saya nggak mau diwawancara, saya kasihan sama anak saya. Terus saya itu aja sih. Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Mbak Emil itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami mengambil sikap mengajukan permohonan cerai tarak di pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Baim Wong, seperti itu ya rekan-rekan. Iya, paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau ada pertanyaan, maaf banget karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri, karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja. Punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Bang, Anak-anak masih tinggal gimana, satu Bang? rumah nggak bang? Tidak ada besar rumah. Anak-anak Sudah bisa gimana, kemana, Bang? Mas Baim? Anak-anak Kemana-mana, anak-anak kan seperti apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang gini takutnya nanti rame lagi, apalagi jadi buat apa, makanya saya takut mau pertanyaan. Makanya anak sering dibawa kerja segala macam. Iya, oh ada satu lagi, kemarin ada rame umroh nggak bilang. Iya. Saya tuh kadang-kadang mulut saya tuh udah mau ngomong, cuma saya takut salah. Cuma saya juga bukan saya orang yang tidak mau dibilang klarifikasi kan. Ada kocetnya yang sebelumnya bilang, maka dari itu gua nggak bilang gua umroh ke laki-laki yang kemarin. Kalau yang kemarinnya buat saya ketika dia bilang aku mau umroh ya, dan itu paling 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin itu adalah boleh nggak kalau misalkan aku umroh. Masih saya bilang nggak mungkin. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow untuk Lembayung, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detik yang saya sama anak. Cuman berat nggak? Berat lah. Belum lagi omongan orang, mau ngomong apa, mau dikira apa, enggak. Emang tiap saat susah lah. Mau dia ketawa. Setiap ganggu aja. Setiap saat saya itu selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang izin atau enggak, buat saya itu tidak izin. Waktu kemarin yang 2 sebelum itu memang ada chatnya. Kalau yang kemarin saya bilang, ya makanya saya bilang nggak tahu. Itu sih. Berarti hak asuh Mas Baim, hak asuh gimana Mas Baim? Saya pengacara saya aja. Gimana Bang untuk hak asuh? Kalau permohonan hak asuh kita udah ajukan, itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadona anak yang di bawah umur dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan,
cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan itu ke pengadilan, seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Mungkin ngobrol gitu sama Bang Fahmi, perselingkuhannya sejauh mana? Terus ada melanggar hukum pernikahan nggak sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke Humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya? Itu semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat, Mas tapi Baim, ini yang harus Mas dilakukan. Maim mungkin ada kaitannya dengan postingan Kak Baim yang dulu di Juni lalu terkait jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini Kak Baim? Jujur, Ya, jujur lebih baik mas. saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali 2 kali posting saya takutnya jadi seperti dia. Saya mute semuanya. Dan saya ya di TikTok juga saya, jadi setelah kejadian itu saya udah nggak pernah lihat postingan dia semuanya, yang buat saya tenang. Takutnya saya ada dendam karena yang tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuma dia sakit hati aja gitu ya. ada permohonan Kabain maaf mungkin gak dari teman ada dekatnya permohonan maaf Kabain dari laki-laki ini dari nggak Mas? Atau sama dari Paula juga? dari artis atau pengusaha atau apa Kak? Nggak mungkin lah gue jawab. Ada permohonan maaf gak dari mereka? Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? Tanya Paula aja. Kalau dari laki-lakinya Nggak mungkin membahas. bang ada pembelaannya atau Permohonan klarifikasi. maaf. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Berarti Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Mbak Im, fitnah nanti jadinya. Jangan. Jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang suami, seorang laki-laki 1 tahun menderita diam saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan, pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim. berapa kesempatan Mas yang Baim ada diberikan kajian bang? sejauh ini, Bang? Berapa kesempatan? Kabain seperti apa nanti? Saya nggak enak ngomong Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Apa Bang menjadi titik Bang puncak untuk akhirnya untuk berani speak up dan berani mengambil tindakan ini Bang? Jadi gini, kalian ini baru tahu kecil banget. Saya nggak cerita, yang tahu mamanya aja baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua, suster udah tahu semua. Jadi kalian cuma 100% buat tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangan ini seperti apa. Ya sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya piano bilang
kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya di situ. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu, nggak mau. Buat saya sudah selesai. Bang, berarti dalam artian saling memblokir nomor dengan Kak Paula dan Kenapa? saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Jadi per bulan kapan bang kabarin untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan udah kemana-mana. Saya nggak mau. Tadi udah perjanjian, sedikit aja pertanyaannya saya jawab. Yang penting saya udah saya jawab ya. Terima kasih wartawan. Ya. Akan datang nanti sidang perdana mediasi. Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Itu berdua ini anak ya bang. Nah, insya Allah. Mas Baim artinya mempersiapkan diri sehingga mimpi buruk ya, artinya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan, gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap apapun itu yang terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya aja. Udah, yuk. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.